Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, izinkan saya berbagi cerita maupun kisah perjalanan rohani bersama jemaah Anissa Travel Jakarta. Tak lupa ucapan terima kasih saya kepada seluruh kru Anissa Travel yang telah mengantarkan dan melayani dengan sepenuh hati. Cerita maupun kisah ini dituangkan dalam bentuk tekstual, audio maupun video. Semoga saudara-saudaraku yang belum sempat dan punya kesempatan untuk berkunjung ke situs-situs Islam dan situs lainnya yang memang sangat menarik untuk kita kunjungi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan dan panjangkan umur kita, amin, sehingga kita dapat berkunjung ke tempat-tempat di mana dengan tujuan mentadabburi kebesarannya, amin Allahumma amin. Di antara situs-situs Islam dan situs lainnya yang sempat kami kunjungi, di antaranya Petra, yaitu merupakan salah satu keajaiban dunia yang merupakan peninggalan kaum Nabatean. Lanjut ke Dead Sea atau Al-Bahrul Mayyit, dalam bahasa Arabnya disebut Al-Bahrul Mayyit. Kemudian lanjut ke makam sahabat perang Mu'tah, yaitu diantaranya Sayyidul Syuhada Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, Al-Jalil Zaid bin Harizah radhiyallahu an, Al-Jalil Abdullah bin Ruwahah. Dan tempat lainnya adalah Maqam Rabiatul Adawiyah Salman Al-Farisi, Nabi Syu'aib, kemudian lanjut ke Wadi Musa, kemudian lanjut lagi ke Maqam Ashabul Kahfi, dan tempat tersebut semuanya berada di Jordania. Sedangkan yang berada di Palestina dan Israel diantaranya adalah kawasan Masjidil Aqsa yang memang menjadi tujuan kami, Dome of the Rock atau disebut juga Batu Terapung, kemudian lanjut ke makam Nabi Ibrahim dan petilasannya. Di Aqsa kita juga sempat berkunjung ke makam sahabat Al-Jalil Shaddad bin Aus radhiyallahu an dan Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Kemudian beberapa kota di antaranya Yerusalem, Bethlehem, Jericho, Hebron, Bukit Zaitun, dan masih ada beberapa tempat menarik lainnya yang tidak saya sebutkan di sini. Sebagai ilustrasi, marilah kita saksikan rute perjalanan dimaksud. Yang dialokasikan oleh Anissa Travel selama 6 hari 5 malam dengan rute keberangkatan Jakarta, transit Dubai, Jordania, Palestina. Sedangkan rute kepulangan Palestina, Jordania, transit Dubai, kemudian Jakarta. Semuanya menggunakan penerbangan Emirates, pesawat berbadan lebar Airbus 332. Alhamdulillah, karena menggunakan pesawat mewah dan besar, jadi nyaman dan tidak berasa lelah. Tentu saja perjalanan kali ini terasa sangat istimewa, khususnya untuk saya pribadi. Saudaraku yang berbahagia, saya akan mulai cerita perjalanan ini dari Cengkareng, Jakarta. Tampak dalam gambar, saya berfoto bersama direktur sekaligus pemilik Anissa Travel Amerika.
gambar berikutnya adalah foto para jamaah Anissa Travel yang berjumlah 22 orang. Salah satunya adalah Kiai Fuad dari Ciwidey, Bandung. Beliau adalah pemimpin Pondok Pesantren Al-Ittifaq Ciwidey. Setelah kurang lebih menempuh jarak 8,5 jam, akhirnya kami bersama rombongan tiba di Dubai Airport untuk transit. Inilah suasana Dubai International Airport, salah satu airport termegah di dunia. Suasana berjamaah sangat rileks tanpa terlihat wajah lelah. Setelah cukup istirahat selama 2 jam di Dubai Airport yang nyaman, kami melanjutkan penerbangan dengan Jordan Air menuju Amman Airport selama 3 jam. Setibanya di airport, kami dijemput oleh perwakilan Anissa Travel di Amman. Tampak juga dalam gambar perwakilan Anissa Travel di Amman, Jordan ya, sedang memandu ya. Kalau kita lihat di depan bis ya, fotonya itu. Beliau yang akan memandu kita selama di Jordan. Namanya itu Al-Majidi, panggilannya Bejo. Beliau sangat fasih bahasa Indonesia. Konon lama di Yogyakarta untuk belajar bahasa Indonesia dan bisa melawak katanya untuk menghibur jamaah. Oh iya, bis ini juga full AC dan WiFi, sehingga selama perjalanan dapat online terus dengan keluarga di Indonesia. Nah ini foto ini menggambarkan ya suasana di Jordan. Cuaca sejuk dan tanahnya juga subur, dikelilingi bangunan-bangunan tua. Negara Jordan juga ini berbentuk kerajaan, terkenal dengan sebutan Kerajaan Hasyimiyah Yordania. Negara ini juga berbatasan langsung dengan Arab Saudi di timur dan tenggara, kemudian Irak di timur laut, Suriah di utara, dan tepi barat, dan Israel di bagian barat. Berbagi kekuasaan atas laut mati. Tujuan bis ini membawa kita sekarang ke Hotel Panorama yang berada tidak jauh dari Petra. Sebelum sampai di Petra, ada 2 tempat yang akan kita singgahi sesuai susun acara. Pertama adalah makom para sahabat Perang Mu'tah yang berlokasi di Al-Mazar Al-Janubi. Yang kedua adalah Wadi Musa. Tiba sekarang di Al-Mazar Al-Janubi, di mana dimakamkan 3 sahabat yang gugur dalam Perang Mu'tah. Inilah Masjid Al-Mazar, dan kita insya Allah sholat di dalamnya, sholat di tempat yang ada kemuliaannya. Sedangkan ini makam para sahabat sekaligus syuhada Perang Mu'tah yang sangat terkenal. Yang ini makam Syahidul Syuhada Ja'far bin Abi Thalib. Beliau merupakan sepupu baginda Rasulullah SAW dan kakak kandung Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan yang ini makam Al-Jalil Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat dari baginda Rasulullah SAW. Beliau juga ditunjuk Rasulullah SAW menjadi panglima Perang Mu'tah yang pertama, yang akhirnya gugur sebagai syahid dan digantikan Al-Jalil Ja'far bin Abi Thalib. Beliau juga ditunjuk Rasulullah menjadi panglima Perang Mu'tah yang pertama, yang akhirnya gugur sebagai syahid dan digantikan Al-Jalil Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang berikutnya adalah makom dari Al-Jalil Abdullah bin Ruwaha. Ini gambarnya. Beliau sahabat Rasulullah yang pandai baca tulis sekaligus membuat syair-syair. Rasulullah pun menyukai syair-syair yang dibuat Abdullah. Kelak beliau Abdullah bin Ruwaha yang akan menggantikan Syahidul Syuhada Ja'far bin Abi Thalib yang akhirnya wafat juga dalam Perang Mu'tah. Abdullah bin Ruwaha pun juga akhirnya gugur sebagai syuhada dalam Perang Mu'tah ini. Perlu kita ketahui juga latar belakang Perang Mu'tah ini adalah dibunuhnya utusan Rasulullah yang bernama Al-Harith bin Umar Al-Azdi yang diutus ke penguasa Basra atau Romawi Timur yang bernama Hadits bin Abi Syamr Al-Ghazani yang baru diangkat oleh Kekaisaran Romawi pimpinan Kaisar Heraklius. Ada hal yang sangat menarik dan memilukan di balik kisah Perang Mu'tah ini. Pertama, sabda Rasulullah SAW,
in qutila Zaidun wa Ja'farun wa in qutila Ja'farun wa Abdullah bin Rawahah. Hadis riwayat Bukhari. Pasukan ini dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Bila ia gugur, komando dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan bila ia gugur juga, panji diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Hal kedua yang menarik dari perang Mu'tah ini adalah pertempuran paling heroik dan dahsyat yang dialami umat Islam di era awal perkembangan Islam 8 Hijriah atau kira-kira 629 Masehi, di mana saat itu pasukan muslimin yang hanya berjumlah 3.000 orang melawan pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 tentara dipimpin Kaisar Heraklius. Pasukan super besar tersebut merupakan pasukan gabungan antara kaum Nasoro Romawi dan Nasoro Arab di sekitar dataran Syam. Hal ketiga yang menarik dari pertempuran Mu'tah ini yaitu saat Rasulullah SAW duduk bercakap-cakap dengan sahabat membicarakan mereka di medan perang. Tiba-tiba saja Rasulullah terdiam dan meneteskan air mata, seakan-akan melihat keadaan medan pertempuran saat itu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, panji perang dipegang oleh Zaid bin Harisah. Ia bertempur hingga gugur sebagai syahid. Kemudian diambil alih Ja'far bin Abi Thalib dan ia bertempur sampai syahid pula. Beliau terdiam, lalu diteruskan ucapannya. Kemudian panji itu dipegang oleh Abdullah bin Rawahah sampai akhirnya ia pun syahid pula. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah perang Mu'tah ini ya. Kalau kita merasa berat padahal kita tidak pernah berjihad, kita mengeluh sering pulang malam dan kecapean karena kita tidak membayangkan mobilitas para sahabat seperti Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawahah yang menempuh perjalanan beberapa pekan lalu berperang beberapa pekan pula. Kita mengeluhkan hari libur yang tersita sehingga jarang berkreasi bersama keluarga karena kita tidak pernah menempatkan diri seperti Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawahah yang setiap kali berangkat jihad mereka meninggalkan wasiat kepada istri dan keluarganya. Kita mengeluh korban tenaga, kehujanan, sampai terkena flu, bahkan masuk rumah sakit karena kita tidak pernah membayangkan jika kita yang menjadi para sahabat bukan flu yang menyerang, tetapi anak-anak panah yang menancap di badan. Bukan panas dan riang yang datang, tetapi tombak yang menghujam. Bukan batuk karena kelelahan, tetapi sayatan pedang yang membentuk luka dan menumpahkan darah. Kita mengeluh dengan pengeluaran sebagian kecil uang kita karena tidak membayangkan betapa besarnya biaya jihad sahabat, mulai dari membeli unta atau kuda, baju besi sampai senjata. Kita mengeluhkan masyarakat kita yang tidak juga menyambut dakwah, sementara Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawahah tidak pernah mengeluh meskipun berhadapan dengan 200.000 pasukan musuh. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang kita keluhkan tidak ada apa-apanya dengan putusnya buat tangan Ja'far bin Abi Thalib dan terbelah tubuhnya. Yang kita rasa berat juga tidak seberapa dibandingkan luka-luka di tubuh Ibnu Rawahah. Lalu pantaskah kita berharap Rasulullah menangis karena kematian kita? Lalu pantaskah kita berharap malaikat datang menyambut kita atau bidadari menjemput kita? Ya Allah, jika kami memang belum pantas untuk itu semua, jangan biarkan kami mengeluh di jalan dakwah ini. Ya Allah, anugerahkan hidayah-Mu pada kami dan janganlah Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan sesudah Engkau memberi hidayah kepada kami. Amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, setelah kita dengar cerita tadi kisah perang Mu'tah, selanjutnya kita berkunjung ke Wadi Busa.
Seperti terlihat dalam gambar, inilah gambar Wadi Musa. Terlihat perjamaah Anissa Travel sedang antri membawa botol aqua untuk ambil air minum dari Wadi Musa ataupun sekedar cuci muka. Cuaca sekitarnya dingin, tampak tayangan dalam gambar ya, kita lihat ya. Sedikit cerita tentang Wadi Musa adalah satu tempat ya, salah satu mata airnya itu di mana Nabi Musa alaihissalam menancapkan tongkatnya dan keluar 12 mata air. Airnya mengalir jernih dan sampai saat ini pun menjadi salah satu sumber air bersih untuk penduduk sekitar. Di Wadi Musa ini juga tempat Nabi Musa mengumpulkan kaumnya Bani Israil sebelum ke Palestina. Al-Fatihah. Nah, dari Wadi Musa ini kita meneruskan perjalanan untuk lanjut ke Panorama Hotel untuk makan malam sekaligus menginap. Karena esok harinya akan dilanjutkan ke Petra. Dan inilah suasana sarapan pagi di Hotel Petra. Banyak sekali turis Jerman kalau kita lihat pada gambar ini. Turis Jerman ini juga menginap di sini bersama kita ya. Kelihatannya mereka juga akan mengunjungi Petra. Dan ini suasana di luar Hotel Petra Panorama bagus sekali. Cuaca dingin dan pemandangan yang mempesona di sekeliling hotel yang berada di ketinggian. Bapak dan Ibu, selanjutnya perjalanan menuju Petra masih menggunakan bis yang sama. Tampak juga para jemaah Anissa Travel ya untuk bersiap-siap sekaligus check out untuk menuju Petra. Dan ini suasana dalam bis. Jadi suasana dalam bis di bis yang sama sebetulnya ya untuk menuju Petra. Sedikit cerita tentang Petra ini dari Bu Erika. Kalau kita lihat dalam gambar, Bu Erika kasih sedikit gambaran tentang Petra karena beliau juga sudah beberapa kali ke Petra, ya, jadi bisa bercerita bagaimana Petra itu. Dan juga tampak dari Kiai Fuad, ya, pemimpin Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Beliau memberikan sedikit tausiah ya, selama perjalanan perihal tadabbur alam. Keindahan dan kemegahan kota Petra juga dilukiskan oleh BBC dalam Survei Kalimat. Ini adalah satu dari 40 tempat yang harus Anda lihat sebelum mati.